Halo, selamat pagi untuk siswa kami kelas 7. Nah, bagaimana kabarnya? Tentu yang Bapak harapkan adalah selalu sehat dan diberkati Tuhan, dan semoga kita diberikan kesehatan supaya kita bisa mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, materi kita hari ini mengenai tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman wilayah Indonesia. Nah, kalau dikatakan potensi, apa sih potensi? Tentu potensi adalah kemampuan atau kekuatan. Berarti apa potensi sumber daya alam? Apa kemampuannya dan apa yang dihasilkannya? Itu. Nah, jadi Indonesia itu dikenal kaya akan sumber daya alamnya dan kaya akan yang dihasilkan perairan. Nah, maka apa potensi sumber daya alam? Tentu banyak. Contohnya bidang pertanian. Nah, kalau dikatakan dia wilayah kemaritiman, berarti disebut itu apa? Nah, kemaritiman itu disebut juga seperti negara kepulauan. Bahkan ada juga kadang mengatakan bahwa wilayah kemaritiman adalah wilayah yang sangat luas perairan. Sehingga apa potensi dari kemaritiman? Tentu banyak yang dihasilkannya. Nah, seperti kalau kita lihat wilayah perairan, tentu ada yang dihasilkan, ada potensinya, ada kemampuannya. Nah, apa sih yang dihasilkan oleh perairan? Contohnya, siapa yang tahu? Iya, ada ikan. Terus apa? Ada terumbu karang, ada garam, dan sebagainya. Itulah yang dikatakan dia potensi kemaritiman. Nah, kita kan sudah memasuki materi tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Tentu luas Indonesia itu lebih luas perairannya daripada daratannya. Nah, inilah potensi yang dihasilkan. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah kata sumber daya alam? Tentu sudah pernah, ya kan? Jadi apa pengertian dari sumber daya alam? Nah, kalau dikatakan dia sumber daya alam, semua bahan yang dapat ditemukan manusia untuk dipakai kepentingan hidupnya. Itulah yang dikatakan sumber daya alam. Nah, jadi manusia kan memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan akan makan atau makanan. Nah, dari mana makanan itu? Tentu dari sumber daya alam. Kita kan manusia memakan nasi. Nah, dari mana nasi? Dari padi. Padi adalah dihasilkan oleh sumber daya alam. Itulah yang dikatakan potensi dan kemampuannya. Nah, bentuk sumber daya alam itu apa-apa saja? Tentu ada hutan, ada tambang, ada pertanian. Itulah bentuknya. Sudah? Dan inilah yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia bahwa ada potensi yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia itu berbagai bentuk seperti airnya, tanahnya, udaranya, batuannya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia itu sangat besar, yang luasnya 99,6 juta hektar dan dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu, melainkan ada buah-buahan dan obat-obatan. Nah, di sini ada jenis-jenis kayu dan sebarannya. Yang pertama yaitu kayu keruing, meranti, dan agatis.
Itu dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua adalah kayu jati ini banyak ditemukan di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan ini banyak ditemui di Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana itu banyak di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasa mala dan akasia itu banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Tentu hutan adalah sebagai paru-paru dunia. Nah, tentu kalau akibatnya hutan rusak, apa yang terjadi? Maka terjadi bencana alam. Sudah? Sehingga terjadi erosi, terjadi banjir, dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang apa sih fungsi hutan? Nah, fungsi hutan yang pertama sebagai kehidupan makhluk hidup. Contohnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, jika kita menebang hutan tersebut, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi tempat hidup dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen, jelas manusia menghirup oksigen dan manusia mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi, ya, mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, tempat hidupnya flora dan fauna. Sudah, itulah yang dikatakan dia fungsi dari hutan. Yang terakhir ada sumber kehidupan masyarakat. Sudah, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan sumber daya hutan yang sangat kaya dan banyak jenis hasil hutannya. Namun sayangnya hutan telah banyak mengalami kerusakan. Akibat siapa? Akibat manusia. Nah, apa yang sebaiknya yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah tetap melestarikan dan memberikan manfaat secara terus-menerus kepada bangsa Indonesia. Berarti harus melestarikan dan memelihara hutan tersebut dan jangan ditebang. Nah, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus menghemat kertas. Nah, karena kertas itu adalah dari kayu. Dari mana kayu? Dari hutan. Jadi kita tidak perlu yang namanya memboros kertas. Sedikit salah dibuang kertasnya. Yang kedua, yang kita harus lakukan adalah memelihara tanaman. Ya. Apa yang kita tanam? Seperti bunga dan sebagainya. Yang selanjutnya berarti kita harus ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Nah, itulah yang kita lakukan, hal-hal yang kecil sehingga kita dapat melestarikan yang namanya hutan. Nah, karena kalau merusak itu sangat gampang, nak, ya. Merusak itu sangat gampang, memperbaiki adalah sangat susah. Nah, jadi untuk anak didik kami di sini, kita sudah mempelajari mengenai potensi sumber daya hutan. Maka untuk itu, yang saya katakan tadi, kita harus melestarikan dan kita harus cinta kepada bangsa Indonesia karena kaya akan sumber daya alamnya. Nah, itulah materi kita sampai hari ini. Semoga dengan adanya materi ini kita dapat memahami potensi sumber daya alam dan kemaritiman wilayah Indonesia. Terima kasih.